Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Rosita Kemaladewi ya. Rosita Kemaladewi di Bogor yang bertanya, Dok, suami saya menderita bisul di anus sudah 6 bulan ini. Tetapi akhir-akhir ini ada titik merah yang selalu keluar nanah. Ya, ini apa ya? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Rosita Kemaladewi di Bogor yang suaminya sakit bisul, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau diskusi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi ya. Kembali kepada Rosita di Bogor ya, yang bertanya, Dok, suami saya itu 6 bulan yang lalu kena bisul, yang kemudian akhir-akhir ini ada bintik merah yang keluar nanah. Ini apa dan bagaimana ya cara menyelesaikannya ya? Saya jawab bahwa ini adalah bisul anus yang kemudian terjadi fistula atau perianal fistula ya. Biasanya penyebabnya kebanyakan adalah infeksi kriptoglanduler ya. Ada kelenjar di dalam anus sana yang infeksi, kemudian dia cari jalan keluar, kemudian pecah di luar ya, di kulit sekitar anus kita, yang kemudian lorongnya ini akan terbentuk dan selalu akan mengeluarkan nanah. Memang ditandai dengan benjolan yang kemudian ada bintiknya yang keluar nanah atau cairan, ngeflek-ngeflek setiap hari ya. Ini namanya perianal fistula. Perianal fistula gampang-gampang susah ya. Bisa terjadi kekambuhan. Kekambuhannya atau munculnya lagi bisa karena yang namanya persistent fistula, recurrent fistula, de novo fistula ya. Persistent fistula adalah tindakan operasi yang belum bisa mencapai seluruh fistulnya, seluruh komponen fistulnya ya. Nanti saya akan jelaskan. Sehingga walaupun sudah dioperasi tetap ada saja, sehingga dia tidak sembuh. Atau recurrent fistula, fistulnya sudah sembuh sesudah dioperasi, kemudian dalam 6 bulan muncul lagi, itu namanya recurrent fistula. Ini juga problemnya sama. Dan yang ketiga adalah de novo fistula ya. Jadi fistulnya sudah dioperasi dengan cara apapun, kemudian sembuh setahun lebih, kemudian muncul lagi. Ini dianggap fistul de novo atau fistul yang baru lagi ya yang terjadi. Penyebab fistul kebanyakan adalah infeksi kriptoglanduler, infeksi di kelenjar di dalam anus kita ya. Ada di sekitar linea dentata atau batas kulit dan selaput lendir anus kita ya. Biasanya kalau kita tidur terlentang itu di jam 6 ya, jadi di belakang itu, yang kemudian dia akan mencari jalan keluar. Saat mau mencari jalan keluar itu dia biasanya melengkung, kalau yang dari bawah, dari jam 6 tadi itu ya. Dimana dalam perjalanannya ini melengkung ke depan, dari belakang melengkung ke depan, ini dia bisa pecah di mana saja ya. Ini sesuai yang namanya Goods-All rule ya, hukum dari Goods-All. Tetapi kalau munculnya itu di depan, itu biasanya asalnya lurus-lurus gitu, radial ya. Tetapi kalau lokasinya kalau ini lingkaran dibagi dua, depan dan belakang, kalau dia di bawah dari garis tengah ini yang membagi depan dan belakang, ini biasanya arahnya dari jam 6 melengkung begitu. Tetapi dalam perjalanannya dia bisa ke depan, tetapi ada beberapa titik jebolan yang keluarnya itu atau external openingnya itu. Jadi bisulnya bisa mecah beberapa tempat ya. Jadi itu Goods-All rule yang bagi dokter bedah penting untuk menilai. Tetapi yang paling penting adalah dilakukannya MRI fistulografi atau ronsen ya, kalau kita bahasa awan ronsen ya, ronsen MRI fistulografi itu akan menentukan keberhasilan operasi, karena kita tahu jenis fistulnya dan karakteristik fistulnya ya. Ada yang namanya St. James Hospital Classification yang membagi berdasarkan MRI fistulografi ini, fistul ini menjadi
fistel yang superficial atau submucosal fistel ini jarang sekali ya. Dia tidak menembus dari otot kelet dalam tetapi submukosa, kemudian keluar gitu ya. Kemudian yang paling banyak adalah menembus otot kelet dalam tetapi tidak menembus otot kelet luar. Jadi di antara otot kelet dalam dan otot kelet luar tembus kemudian cari keluar, yang namanya intersphincteric fistel. Ini yang paling banyak ya. Dan yang ketiga transsphincteric fistel, yaitu menembus otot kelet dalam dan otot kelet luar. Kemudian ada yang namanya suprasphincteric fistel. Jadi ketika jebol kemudian dia naik meliputi dari otot kelet dalam dan otot kelet luar ya, tetapi tidak menembus tapi di atasnya gitu. Dan yang berikutnya adalah extrasphincteric fistel ya. Jadi internal openingnya tidak di daerah linea dentata tapi di atas ya. Extrasphincteric fistel. Penyebab paling banyak adalah cryptoglandular infeksi ya, yang tadi saya jelaskan, infeksi cryptoglandular, tetapi bisa juga colitis radang usus besar yang namanya Crohn disease atau radang usus besar, atau di anus kita yang disebabkan oleh karena TBC. Biasanya kalau TBC jebolnya banyak banget ya. Dan kebanyakan usia juga masih relatif muda ya, bahkan anak-anak sering terjadi kebanyakan karena TBC ya. Anak-anak atau remaja sudah mengalami fistel, awas kemungkinan karena TBC ya. Kemudian ada yang disebabkan karena tumor ya, ada tumor yang menyebabkan fistel. Jelas ya, kira-kira itu Ibu Rosita Kamaladewi. Jadi saran saya jangan operasi dulu, lakukan mapping dengan MRI fisiolografi. Kemudian sesudah itu berkonsultasi kepada dokter bedah yang berkompeten menangani fistel. Karena fistel ini gampang-gampang susah, apalagi tidak di MRI fisiolografi, tidak tahu cara bagaimana penanganannya, pakai apa yang terbaik. Karena problemnya adalah tahu jenis fistelnya, karakteristik fistelnya itu meliputi lebar fistelnya, panjang fistelnya, bercabang atau tidak, ada residual abses atau tidak ya. Maksudnya ada bisul yang sisa, bentuk bisulnya ya. Kemudian apakah menembus otot kelet luar sepertiga atau lebih dari sepertiganya, atau di atas itu, atau extrasphincteric. Itu penanganannya sulit ya. Jadi jangan sampai kita mengalami yang namanya persistent fistel. Jadi tindakan pembedahan sudah dilakukan tetapi tidak bisa menjangkau seluruh jalur fistelnya atau permasalahan fistelnya. Apalagi juga pada wanita ya, khususnya walaupun dia di anterior ya, itu termasuk kompleks fistel ya. Kalau dia di depan, di dekat kemaluan, fistelnya, lubang fistel keluarnya itu kita harus menganggap yang namanya kompleks fistel, harus hati-hati ya. Sekarang banyak modalitas terapi atau banyak cara terapi, tetapi tanpa MRI fisiolografi tidak mungkin. Cuma kalau gambling itu kebanyakan kan terjadinya intersphincteric fistel. Mau apapun tindakannya pasti akan sembuh kalau dapatnya intersphincteric fistel. Tetapi kalau yang lain ya sulit sembuh, makanya harus MRI fisiolografi. Apalagi yang sudah residif atau recurrent ya, muncul lagi, sudah dioperasi muncul lagi, habis dioperasi muncul lagi, kita harus berpikiran itu fistel kompleks. Termasuk kalau pada wanita external openingnya atau jebol bisulnya ada di depan dekat kemaluan, itu kita anggap kompleks fistel atau fistel yang kompleks. Jelas ya Ibu Rosita, semoga ini bisa menjawab. Jangan buru-buru operasi dulu, lakukan mapping MRI fisiolografi, datang kepada dokter bedah yang berkompeten, kemudian berdiskusi baru dilakukan tindakan. Bagi teman-teman, saya ingatkan yang mau konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight by Dr. Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dr. Paran 1-2 hari sebelumnya. Dan yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link tree Tanya Dr. Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dr. Paran.